Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kita. Kita tahu karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Hari ini kita akan mau belajar dari firman Tuhan, saudara, supaya kita boleh terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan ini, supaya kita boleh terus melangkah maju dengan penuh kemenangan, dan kita boleh mengatasi apapun yang terjadi, semua yang terjadi dalam kehidupan kita dan atas bumi ini, dan kita akhirnya muncul sebagai pemenang. Nah, hari ini kita akan buka Alkitab kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 46 dan yang ke-47. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 46 dan 47. Saya akan bacakan. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah, saudara, waktu itu Musa meriwayatkan kembali, dia mengulang kembali. Ada firman yang Tuhan sampaikan kepada dia, yang dulunya Musa sampaikan kepada orang Israel. Tapi orang Israel yang mendengarkan firman itu, mereka itu semuanya kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb, mereka semua itu sudah pada mati. Nah, tinggallah anak-anak mereka, generasi mereka yang lahirnya selama pengembaraan di padang gurun, mereka yang dulunya keluar dari Mesir yang masih kecil, dan mereka yang lahir di padang gurun. Dan generasi itulah yang orang tuanya, karena Musa juga pernah mengajarkan kepada mereka, kepada para orang tua, ajarkan kepada anakmu berulang-ulang. Bisa jadi orang tua akan mengajarkan ini kepada anak-anak. Dia memberitahu kepada anak-anaknya bagaimana tangan Tuhan yang menolong mereka keluar dari Mesir. Dengan keajaiban-keajaiban, Tuhan membuat itu terjadi. Atau kalau orang tua dia sedang marah, dia kecewa, dan dia biarkan kekecewaan itu tinggal dalam hidupnya, maka tentu kekecewaan itu yang dia keluarkan kepada anak-anaknya. Nah, kepada generasi yang tidak secara langsung mendengarkan firman, kemudian Musa meriwayatkan kembali, mengulang kembali firman itu. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan, makanya disebut Ulangan, karena Musa mengulang kembali bagaimana perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir sampai waktu itu mereka ada di ujung. Karena Tuhan sudah berkata kepada Musa, Musa, engkau tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Engkau berdiri di atas gunung ini, di atas gunung Nebo. Kalau Bapak Ibu bisa berdiri di atas gunung Nebo dan cuaca sedang bagus, maka dari atas gunung Nebo itu kita akan bisa melihat ujung daripada tanah Kanaan. Musa hanya bisa melihat, tapi tidak bisa masuk. Karena memang waktu itu dikatakan Musa mau pahit hatinya terhadap orang Israel, sehingga dia teledor dengan kata-katanya. Dan kemudian akibat teledornya dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara,
Tapi dalam bagian ini dikatakan bahwa Musa kembali mengulang firman itu kepada orang Israel, kepada anak-anak itu, kepada mereka yang akan sebentar lagi menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Nah, kepada mereka inilah kemudian Musa katakan kepada mereka, dia katakan, engkau mesti setia kepada Tuhan. Setia kepada firman yang sudah dia berikan kepadamu. Engkau lihatlah bagaimana karyanya, bagaimana tangannya yang kuat itu menolong engkau. Bagaimana pekerjaannya yang hebat itu menyertai kita dalam perjalanan. Nah, saudara, hari ini saya beri judul khotbahnya itu tentang mudah lupa. Kenapa? Kalau kita belajar dari pengalaman orang Israel, mereka adalah orang-orang yang mengalami sendiri bagaimana pekerjaan Tuhan yang hebat itu. Mereka lihat sendiri, alami sendiri. Selama 10 tulah terjadi di tanah Mesir, selalu Tuhan luputkan orang Israel. Bahkan di saat yang terakhir, di mana tulah yang ke-10, di mana dikatakan anak sulung, baik manusia maupun hewan, orang kaya, orang miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, pokoknya semua yang sulung mati bersamaan. Tapi orang Israel diluputkan oleh Tuhan. Dan dikatakan malam itu mereka keluar, peristiwa Paskah. Mereka itu mengalami sendiri, melihat sendiri, merasakan sendiri, tahu dengan persis Tuhanlah yang membuat mereka bisa keluar dari Mesir. Tetapi setelah mereka keluar, satu kali mereka berhadapan dengan Laut Teberau, dan di belakang mereka mendengar suara derap kuda tentara Fir'aun sedang mengejar mereka. Di depan laut, di belakang musuh, mereka tidak punya pilihan lagi. Dan kemudian mereka marah dengan Musa. Musa, apakah karena engkau menginginkan kami mati di padang gurun ini sehingga engkau membawa kami keluar? Padahal saudaraku, harusnya kalau kita pelajari dalam kitab Keluaran, diceritakan dalam Keluaran pasal yang kedua, bagaimana pada waktu itu mereka berteriak karena penindasan yang dilakukan oleh Firaun. Mereka berteriak kenapa? Karena terlalu menekan keadaan hidup mereka. Mereka menjadi budak di tanah Mesir, dan itu membuat hidup mereka jadi sengsara. Dan mereka berteriak, dan teriakan mereka kepada Tuhan inilah yang didengar oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan tolong mereka. Tapi setelah Tuhan tolong mereka, kemudian mereka salah-salahkan Tuhan. Padahal yang teriak minta tolong mereka. Setelah Tuhan tolong, sekarang Tuhan yang disalahin. Nah, sudah dikasih Tuhan, mereka lupa bahwa tangan Tuhan yang kuat menyelamatkan mereka dari Mesir. Dan Tuhan buktikan lagi kasih setianya. Laut terbelah dan mereka berjalan di tanah yang kering. Sementara pasukan Firaun, tentara Firaun, Tuhan buat kegelapan terjadi sehingga mereka tidak bisa melihat jalan. Kekacauan terjadi. Dan setelah orang Israel yang kira-kira 2 jutaan lebih itu menyeberang Laut Teberau itu di tanah yang kering, dan kemudian tentara orang Mesir mencoba ikut berjalan di tanah yang kering, tapi Alkitab mencatat air laut itu menutup kembali dan mereka mati semua di tengah laut. Saudara,
ternyata berulang lagi. Suatu kali kemudian mereka minta air. Kemudian mereka dapat tiap hari diberikan makan mana. Mereka bilang, kami bosan makan mana terus. Kami ingat di Mesir. Lebih baik kami di Mesir. Lebih baik kami tinggal di Mesir meskipun kami budak. Padahal mereka yang teriak kepada Tuhan minta tolong. Sekarang mereka bilang, lebih baik kami di Mesir. Dan Tuhan sudah nyatakan perlindungannya melalui tiang awan dan tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari. Saudara, kita tahu di padang gurun itu kalau di matahari yang sedang teriknya itu bisa 40-42 derajat. Tapi mereka bisa berjalan dengan aman. Kenapa? Karena ada awan yang melindungi dari terik matahari itu. Sinarnya, cahayanya mereka boleh lihat di sekeliling mereka sehingga mereka bisa berjalan. Tapi teriknya itu tidak akan pernah menyakitkan tubuh mereka. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat itu. Di malam hari udara yang panas di siang hari itu tiba-tiba bisa turun sekian derajat di malam hari. Dan kalaupun mereka harus melanjutkan perjalanan, cuaca dingin itu tidak pernah akan menghancurkan kesehatan mereka. Sebabnya apa? Di malam hari Tuhan memberikan ada api yang besar di langit. Api itu yang akan memberikan terangnya, menerangi jalan mereka di kegelapan, sekaligus menghangatkan udara dingin di sekitarnya. Setiap hari mereka lihat mukjizat. Setiap hari mereka mengalami mukjizat. Tapi pada waktu mereka mengalami satu tekanan, satu kesulitan, mereka bilang, lebih baik kami tinggal di Mesir. Mereka mudah lupa dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Nah, sudah dikasih Tuhan, kita mau belajar hari ini. Bukankah kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan kepada kita, karena pertolongan Tuhan, karena keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Dia yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita, dan begitu banyak mujizat-mujizat yang kita alami, begitu banyak karya-karya Allah yang besar dalam hidup kita, begitu banyak tangan Allah yang kuat itu kita alami, dan pertolongan Allah nyata dalam hidup kita, mujizat nyata. Tapi pada waktu kita mengalami satu tekanan, kenapa kita mudah lupa? Kita kadang-kadang mudah lupa. Fokus kita hanya kepada masalah yang sedang kita alami hari ini. Fokus kita kepada tekanan yang sedang kita alami. Tapi kita lupa bahwa hari-hari sebelumnya ada karya Allah yang lebih besar mungkin yang sudah pernah kita alami. Kita juga pernah mengalami pertolongan di hari-hari yang lalu. Kenapa kita mudah lupa? Pengalaman orang Israel harusnya jadi pelajaran buat kita. Karena kita mudah lupa. Akhirnya kita tidak menikmati apa-apa. Murid-murid pun pernah mengalami keadaan seperti ini. Selama 3 tahun Yesus bersama dengan mereka, berulang kali Yesus sampaikan kepada mereka, adalah lebih berguna bagimu jikalau aku pergi. Karena Anak Manusia datang dan Dia akan menderita, Dia akan mati, tapi Dia akan bangkit. Dan perkataan-perkataan ini berulang kali Yesus sampaikan kepada murid-murid. Satu kali Yesus ngomong juga kepada mereka, Anak Manusia datang untuk menderita, dan Dia akan ditangkap, diadili. Kemudian Petrus dengan gagah berkata, Tuhan, kalau mereka, waktu Engkau mengalami begitu, mereka lari tinggalkan Engkau. Aku tidak, kata Petrus.
Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Petrus memang awalnya membuktikan. Pada waktu Yudas dengan orang-orang datang, tentara orang-orang dari imam besar datang, kemudian Petrus dengan gagah mengambil pedangnya dan dia menepas telinga dari salah satu yang akan menangkap Yesus. Tapi Yesus katakan, enggak. Dan dia mujizat kepada orang ini. Dia ambil lagi telinga yang sudah terlepas itu, kemudian disambungkan lagi. Tapi setelah itu kemudian Petrus lupa dengan perkataannya. Dia lari tinggalkan gurunya. Nah saudara, berulang kali Yesus katakan, di saat yang terakhir dalam perjalanan menuju ke Emmaus, murid-murid juga sedang berjalan. Kemudian tiba-tiba Yesus datang kepada dia, menampakkan diri dan kemudian bercerita kepada mereka. Dan Yesus sudah berkata, menyampaikan perkataan-perkataan yang pernah dia sampaikan sebelumnya. Tapi murid-murid nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka mudah lupa. Kenapa mereka mudah lupa? Karena mereka fokus waktu itu dengan masalah yang sedang mereka alami. Mereka sedang ketakutan. Mereka padahal sudah dengar bahwa Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena sudah lihat. Murid-murid yang lain sudah tengok bahwa kuburnya kosong. Tapi tetap tidak percaya. Kenapa? Karena mereka lupa dengan perkataan-perkataan Yesus. Hari ini Bapak Ibu, apa yang kita sedang alami? Jangan fokus dengan masalah. Jangan fokus dengan tekanan yang sedang engkau alami. Kalau engkau fokus dengan masalahmu, fokus dengan kesulitanmu, fokus dengan tantangan yang sedang engkau hadapi, maka engkau akan lupa dengan perkataan Tuhan. Engkau akan lupa dengan perkataan Tuhan. Engkau akan lupa dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhanlah kekuatanmu. Firman Tuhanlah kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang kita tahu akan menolong kita. Tapi karena kita fokus dengan ketakutan kita, kita fokus dengan kesulitan kita, kita fokus dengan tantangan yang sedang terjadi, dan kita lupa dengan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari apa yang sudah dialami. Saudara, satu kali saya mengunjungi satu rumah jemaat. Rumahnya dari tempat kediaman saya cukup jauh, 20 km. Kemudian karena saya tidak tahu persis tempatnya di mana, saya pakai Google Maps, GPS, Global Positioning Satellite, untuk menentukan arah supaya tidak salah. Saya belajar dari GPS ini, saudara, dari Google Map. Saya sudah set alamatnya, saya tulis jalannya, jalan ini, daerahnya ini. Kemudian saya berangkat dari mana, saya tulis. Dan Google Map, GPS ini ngomong dia, kasih tahu. 100 meter belok kanan. Kemudian saya lihat, oh iya, belok kanan. Dalam 150 meter belok kanan lagi. Saya belok kanan lagi. Kemudian dia bicara lagi, sampaikan lagi di sana. Dalam 15 kilometer tujuan Anda ada di sana. Lurus 15 kilometer,
Anda akan sampai ke tujuan Anda. Wah, dengan PD saudara, karena sudah diinstruksikan. Dengan percaya diri yang tinggi, saya jalan, naik mobilnya. Terus mengendarai mobil, jalan 1 kilo, 2 kilometer, 5 kilometer, kok tidak ada suara lagi. 7 kilometer, 8 kilometer, 10 kilometer, tidak ada suara lagi. Saya sudah mulai, waduh ini di mana ini? Kok tidak ada lagi petunjuknya? Kilometer ke-11, kilometer ke-12, tetap tidak ada suara. Sampai saya lihat HP-nya, jangan-jangan baterai saya habis nih. Kok tidak ada suaranya? Saya lihat benar nih. Saya lihat betul, sepertinya masih mengarah ke tujuan itu. Tapi kok tidak ada suara ya? Kok tidak ada suara? Kemudian saya coba ragu. Saya sudah ragu. Waduh ini bagaimana ini? Kelihatannya cocok, tapi kok tidak ada suara. Sampai di pasar Lembuk Buaya, tidak begitu yakin saya saudara. Saya turun tanya ke orang. Komplek ini benar enggak? Iya, Bapak jalan sekian ratus meter lagi akan ketemu persimpangan, nanti belok ke kanan. Kemudian saya jalan. Begitu mendekati persimpangan itu, Google Map-nya bunyi lagi. 100 meter lagi, belok kiri. Kemudian saya belok kiri dan diberi petunjuk lagi dan akhirnya sampai ke tujuan sesuai dengan apa yang ada di GPS itu. Saudara, saya dapat pelajaran. Seringkali Tuhan itu sudah beritahu kepada kita. Dia sudah sampaikan firman kepada kita, entahkah lewat hamba Tuhan yang berkhotbah, kita mungkin ikuti ibadah minggu, entahkah mungkin lewat firman yang kita baca setiap hari. Kita sudah tahu, yakin nih, firman Tuhan berkata begini. Kita bilang, amin, ya Tuhan, aku percaya, saya percaya Tuhan, ini akan terjadi. Satu hari, 1 minggu kemudian, kita lihat, loh kok Tuhan tidak jawab? Kok tidak ada lagi firman? Kok tidak ada lagi suara Tuhan? Kok tidak ada lagi? Dan kemudian kita mulai bingung. Padahal saudaraku, sebetulnya kita harus ingat kembali perkataannya minggu lalu. Kalau Tuhan sudah sampaikan sesuatu, Tuhan itu nggak kepo saudara, nggak cerewet. Jalan ini, jalan lagi ya, jangan lupa, jangan berhenti, jalan terus. Enggak, saudara. Kalau dia sudah sampaikan firman, dan kemudian dia sudah kadang-kadang dia ingatkan kita lagi, dia beritahu kita lagi, tapi tidak akan terus tiap hari dia, saudara bangun tidur Tuhan bicara, Tuhan enggak selalu begitu, saudara. Bukankah seminggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu dia sudah sampaikan firman? Tapi pada hari ini, pada waktu kita belum mengalami jawaban doa kita, atau mungkin ada masalah yang baru terjadi, kita lupakan firman yang sudah kita dengar 1 bulan, 2 bulan, setahun yang lalu mungkin. Kita masih berharap setiap 100 meter ada suara GPS itu akan bunyi lagi, 100 meter bunyi lagi. Padahal ada petunjuk yang jelas. Dia katakan 15 km engkau akan sampai ke tujuan. Kenapa? Saya lupa dengan yang perkataan awal itu 15 km. Saya tunjukkan keraguan saya dengan apa? Tanya lagi sama orang. Padahal jelas suara itu berkata. Dan GPS-nya masih berfungsi.
Jangan mudah lupa dengan firman yang sudah Dia sampaikan kepada kita. Jangan mudah lupa dengan janji-janjinya. Kalau hari ini, saudaraku, banyak orang yang mati karena ketakutan daripada mati karena virus COVID-19. Jangan mudah lupa dengan janji Tuhan. Jangan mudah lupa dengan firman yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita terima. Percayai itu firman itu, saudaraku. Firman itu yang akan bekerja dalam hidup kita. Ketika Tuhan sudah sampaikan sesuatu, firman-Nya, itulah janji daripada Tuhan kepada kita. Jangan mudah lupa dengan janji Tuhan. Jangan mudah lupa dengan firman Tuhan. Tapi kembalilah ingat apa yang Tuhan pernah sampaikan, apa yang pernah Tuhan janjikan kepada kita. Percayai itu. Secara umum, Bapak Ibu, ada dua janji Tuhan. Janji yang berlaku umum dan ada janji yang berlaku khusus. Supaya kita tidak salah menerapkan. Kalau memang janji ini berlaku khusus untuk orang, untuk kota, untuk bangsa, atau untuk satu keadaan, belum tentu keadaan yang kita alami kita bisa tiru keadaan orang lain. Cara itu tidak bisa, saudara. Firman yang berlaku umum itu begini: Tuhan itu menyertai kita. Matius pasal 28 ayat yang terakhir dikatakan bahwa ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nama daripada Allah kita adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ini janji yang berlaku umum. Siapapun dan apapun kondisi kita, entahkah saudara baru kenal Tuhan atau sudah puluhan tahun kenal Tuhan, Tuhan berjanji ini berlaku umum. Aku menyertai kamu. Ini berlaku untuk semua orang. Tuhan katakan aku mengasihi. Ini berlaku umum. Dia mengasihi semua orang. Jadi jangan pernah kita bilang Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan jahat. Kenapa Tuhan kasih dia orang itu 100, saya cuma dapat 1? Enggak usah banding-bandingkan, saudara. Kalau Tuhan memberikan seorang lebih, itu haknya dia. Dan kita juga kan tidak perlu iri hati dengan orang lain. Yang penting Tuhan mengasihi kita. Ini berlaku umum. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dan ini berlaku semua, sudah umum. Jadi ini berlaku umum. Semua orang ya kan harus percaya bahwa ini juga terjadi dalam hidupnya. Bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jadi ada yang berlaku umum, ya kita mesti percaya bahwa ini untuk kita. Ini untuk kita. Tapi ada yang berlaku khusus. Apa itu? Waktu Tuhan. Ini khusus dan masing-masing orang berbeda-beda. Cara Tuhan menolong itu berbeda-beda. Saudara tidak bisa terapkan cara yang Tuhan lakukan kepada saya, kemudian saudara terapkan persis. Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan itu kreatif. Caranya itu sangat unik, berbeda-beda. Dan tidak pernah sama satu dengan yang lain. Jadi saudaraku, ini berlaku khusus. Contoh, pada waktu orang Israel sudah menyeberang sungai Yordan dan mereka menghadapi Yeriko, kota Yeriko. Tembok kotanya tebal. Dan Tuhan memberikan perintah kepada mereka
lakukan ini, kelilingi tembok itu. Hari pertama 1 kali, yang kedua 1 kali, sampai hari yang ke-7 6 kali. Dan kemudian hari yang ke-7, selama engkau lakukan itu diam saja. Tapi waktu yang terakhir kemudian dikatakan engkau bersorak. Ini formasinya begini. Dan kemudian mereka bersorak. Dan tiba-tiba tembok itu runtuh. Apakah setiap kali menghadapi persoalan, di mana kita menghadapi keadaan seperti tembok Yeriko, apakah kita harus kelilingi terus dengan cara kelilingi 13 hari? Tidak selalu sama. Karena apa? Karena perlakuan ini untuk kota Yeriko, untuk orang Israel di masa seperti itu. Caranya beda-beda. Ada yang khusus, yang masing-masing orang berbeda-beda. Jadi kalau Tuhan tolong si A dengan cara begini, sudah tidak usah ikuti caranya. Itu caranya bagian Tuhan. Waktunya itu bagian Tuhan. Jadi ini firman yang berlaku khusus. Tapi yang pasti kita tahu, Tuhan pasti menolong. Nah, ini berlaku umum. Caranya bagaimana? Itu khusus. Saya kasih contoh dengan kondisi stay at home sekarang ini. Kalian anak-anak SD kelas 6, SMP yang kelas 9, atau SMA kelas 12. Ini satu pengalaman yang kalian tidak akan pernah alami lagi mungkin seumur hidupmu. Saya yang sudah di atas 50 umurnya belum pernah mengalami yang masa seperti ini, di mana hanya dengan di rumah saja. Kamu tidak perlu datangi sekolah, hanya dengan di rumah saja. Dan kemudian kalian lulus, dapat ijazah resmi dari pemerintah. Kamu lulus, naik dari SD ke SMP, yang SMP ke SMA, yang SMA lanjutkan ke perguruan tinggi. Ini kasih karunia buat kalian. Tidak perlu stres dengan UN. Suatu saat setelah kalian jalani ini 10 tahun, 20 tahun kemudian kamu bisa kasih tahu dengan yang lain. Bagaimana caranya kamu lulus? Stay at home, di rumah saja. Ini kasih karunia untuk anak-anak yang sekolah. Saudara, bukankah sebetulnya Tuhan itu sudah memberitahu kepada kita jauh-jauh hari sebelumnya? Tapi kadang-kadang kita mudah lupa dengan janjinya. Kita lupa dengan firman yang sudah Dia beritahu kepada kita. Dan mudah lupanya kita itu dengan janji Tuhan. Itu seringkali mengecewakan hidup kita, yang menyebabkan kita mengalami kekalahan. Mari kita mau belajar hari ini. Setiap firman yang kita terima, setiap janji yang kita dapatkan dari Tuhan, percayai itu. Pegang terus janji Tuhan, percayai itu, bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya bagi kita. Karena kita tahu Dia Allah yang setia, Allah yang berjanji, dan Allah yang menggenapi janjinya itu. Kita bersyukur, kita berterima kasih punya Tuhan yang seperti ini. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang pegang janjinya, dan Allah yang akan memenuhi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Percayai bahwa Tuhan menolong kita, Dia menyertai kita, Dia melindungi kita, Dia memelihara kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa.